Ya, Keluaran 21 ayat 12 sampai 25 ya, Kak? Iya, betul. Iya, Keluaran 21 ayat 12 sampai 25. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi, dan seorang dari mereka bertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lekur ganti lekur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ya, si Murni ya. Lanjut ya kamu. Halo, Kak Murni. Iya. Oh, sorry, dimatiin. Iya, nggak apa-apa. Sorry, iya. Ayat 26 ya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menandukkan seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditandukkan seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian
ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Oke. Terima kasih ya kamu. Oke, sama-sama Rin. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bertemu di udara. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama mendalami hukum yang namanya hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Lecur itu burn kalau bahasa Inggrisnya, luka bakar ya. Terus luka ganti luka, kaki ganti kaki, kita baca ya. Kita mau dalami, sekali lagi, seperti minggu lalu sudah disinggung, apa yang kita mulai dalam 2 minggu ini, kita mulai dalami dalam 2 minggu ini itu sifatnya lebih membosankan, perlu energi ekstra, perlu konsentrasi ekstra bagi kita untuk mendapat manfaat dari pembelajaran kita ya. Karena memang pada dasarnya kurang seru, kurang menarik, tidak ada cerita, tidak ada hal-hal yang fenomenal. Sekali lagi kita perlu konsentrasi lebih, energi lebih, supaya bisa kita sama-sama memperoleh berkat dari pembelajaran kita malam hari ini. Puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini, ada 2 bab saya persiapkan, tapi ternyata panjang yang satu ini ya. Jadi malam ini hanya 1 bab tentang pembunuhan. Bab 62 itu tentang pembunuhan, itu hukum Taurat ke-6. Nanti bab 63 itu tentang pencurian, hukum Taurat ke-8. Malam hari ini hanya tentang pembunuhan. Tentu dibandingkan dengan perbudakan yang kita bahas minggu lalu, konteks pembunuhan lebih mudah kita mengerti. Karena budak sudah tidak ada di budaya kita, tetapi soal pembunuhan masih ada sampai saat ini. Hukum yang mengatur tentang pembunuhan itu masih ada sampai saat ini, sehingga seharusnya lebih mudah untuk kita mengerti. Yang akan cukup membuat bingung adalah berbagai aturan yang diberikan oleh buku ini, oleh bab ini ya, oleh Fatsal ini. Penulis dari buku yang kita jadikan acuan akan coba membagi kategori, kemudian dalam satu kategori dibagi lagi. Nah, itu yang akan cukup membuat kita perlu konsentrasi dalamnya. Tetapi mengenai aplikasi kepada kita di zaman sekarang, lebih mudah ya. Ya, kita masuk, kita mulai. Buku ini membagi
kejahatan pembunuhan menjadi 3 bagian besar. Pertama, kejahatan kategori berat. Kita sebut saja seperti itu ya, capital crimes. Mungkin Niar bisa punya istilah yang lebih pas Indonesianya, bisa di chat. Kedua, nanti kita bahas kejahatan kategori ringan. Ketiga, kejahatan yang terjadi akibat kelalaian. Jadi, Keluaran 21 ayat 12 sampai 36 itu dibuat oleh buku ini menjadi 3 bagian besar. Pertama, kejahatan kategori berat. Hukumannya adalah hukuman mati. Kedua, kejahatan kategori ringan. Hukumannya berupa ganti rugi. Ketiga, kejahatan yang terjadi akibat kelalaian. Akibat kelalaian. Hukumannya bervariasi dari ganti rugi sampai hukuman mati. Ya, 3 kategori. Kita lihat yang pertama, kejahatan kategori berat, kejahatan besar. Kejahatan kategori berat, capital crimes, itu pun dibagi 3. Pertama adalah pembunuhan, kedua memukul atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap papa mama, terhadap orang tua. Ketiga, penculikan berkaitan dengan jual beli budak. Jadi dalam konteks saat itu, diculik itu untuk dijual sebagai budak. 3 kejahatan ini, sekali lagi pembunuhan, memukul orang tua, penculikan, bisa mengakibatkan hukuman mati. Tentu berbeda konteksnya dengan sekarang, tetapi tetap negara kita pun masih menganut yang namanya kejahatan yang bisa mengakibatkan seseorang dihukum mati. Kejahatan kategori berat, yang pertama, pembunuhan. Tentang hal ini sudah diatur sebelumnya di Kitab Kejadian, pasal 9 ayat 5b dan 6, saya bacakan. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi sebelum keluar aturan di Keluaran 21 ini, di Kejadian pasal 9 sudah diatur oleh Allah Pencipta, nyawa ganti nyawa. Karena membunuh sesama manusia itu sama dengan menyerang Allah yang telah menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Pengecualian diberikan saat terjadi pembunuhan tetapi by accident, tidak disengaja. Ada ukuran yang berbeda.
tetapi sama. Prinsipnya adalah Allah Israel ingin menegakkan keadilan. Itu prinsip yang sama-sama kita ingat terus, pahami, ingat, seperti itu ya. Allah Israel dalam semua aturannya ingin menegakkan keadilan supaya korban tidak menuntut balas menurut caranya sendiri, menurut perhitungannya sendiri. Pembunuhan berencana pasti hukuman mati. Namun jika tidak direncanakan, terjadi by accident saat dua pihak berseteru, terus terjadi kontak fisik, berantem, berkelahi secara fisik, terjadi yang namanya pemukulan, dan salah satu pihak meninggal, itu dianggap dalam kasus yang kita pelajari malam hari ini sebagai pembunuhan by accident, tidak direncanakan. Istilah tangan si pembunuh, ditentukan Allah melakukan itu, ini mengandung arti bahwa pembunuhan terjadi di luar kontrol manusia. Jadi sama sekali nggak ada maksud saat kedua pihak berantem, pakai senjata, hanya ingin saling mengalahkan, ternyata salah satu pihak meninggal, itu beyond human control. Untuk kasus seperti ini, Allah Israel nanti ketika bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjian, memasuki tanah Kanaan, Allah Israel akan menunjuk beberapa kota perlindungan. Itu kita dapati di dalam Bilangan 35 dan Ulangan 19. Allah Israel menunjuk beberapa kota di mana orang-orang atau pembunuh yang melakukan pembunuhan tidak dengan sengaja, tidak direncanakan, si pembunuh bisa lari ke kota-kota ini. Ada kota perlindungan, 6 kota perlindungan. Pembunuh bisa lari ke kota tersebut, sehingga untuk sementara terhindar dari si penuntut balas. Yang tentu dalam hal ini keluarga korban atau yang disuruh oleh keluarga korban untuk menuntut balas. Kemudian kasus si pembunuh dibawa ke hadapan tua-tua Israel untuk diadili, baru diputuskan apakah pembunuhan tersebut benar-benar terjadi secara tidak disengaja, tidak direncanakan. Jika ternyata para tua-tua Israel mendapati pembunuhan itu disengaja, direncanakan, maka meskipun si pembunuh ada di kota perlindungan, dia memegang mezbah Tuhan, tangannya memegang mezbah Tuhan, yang seharusnya aman dia, tetapi setelah diputuskan oleh para tua-tua Israel, pembunuhan dilakukan secara sengaja, direncanakan, maka tetap ditarik si pembunuh untuk dihukum mati. Ya, oke. Terus kejahatan berat kedua. Tadi pertama pembunuhan, kejahatan berat kedua adalah memukul orang tua, itu di ayat 15. Yang unik dari aturan ini adalah meskipun si orang tua tidak mati, tetap si anak yang memukul orang tua, dia
harus dihukum mati. Jadi sekali lagi ini unik ya, meskipun orang tua, papa mama tidak meninggal, tetap si anak yang memukul orang tua wajib dihukum mati. Sekilas aturan ini nggak adil ya, nggak pantas. Tapi hukuman diberikan, aturan ini diberikan oleh Allah Israel untuk menjaga kelangsungan keluarga yang secara langsung berkaitan dengan kelangsungan bangsa Israel. Saat dalam keluarga sudah terjadi kekerasan dan itu tidak ada aturan yang tegas, maka akan terjadi banyak pembunuhan di dalam lingkup keluarga, dan dalam hal sedemikian maka kelangsungan Israel sebagai satu bangsa terancam. Kemudian di ayat 17, anak yang mengutuki orang tua pun harus dihukum mati. Ya, buku ini menafsirkan mengutuki itu bukan satu perbuatan yang terpisah tidak menghormati orang tua, tetapi sebuah pola hidup, sebuah kesengajaan, tindakan yang terpola, yang terstruktur dari seorang anak membuang orang tua, durhaka terhadap papa mamanya, termasuk di dalamnya kesengajaan tidak merawat orang tua di masa tua mereka. Ya, terus dan terus kita disadarkan ada pola yang kiranya dapat sama-sama kita lebih dalami. Allah Israel benar-benar melindungi orang-orang yang lemah. Kemarin kita bahas tentang budak, baik budak laki-laki dan budak perempuan, bagaimana Allah Israel melindungi mereka dengan sangat. Demikian pula pada saat malam hari ini, kita dapati perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang bisa dikatakan tanpa perlindungan sama sekali. Itu yang dilindungi oleh Allah Israel. Ya, kejahatan berat ketiga, penculikan, sudah dibahas minggu lalu tentang perbudakan. Kejahatan berat ketiga, penculikan, di ayat 16 dalam kaitannya dengan jual beli budak. Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf saat mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Itu di Kejadian pasal 37. Kita coba selesaikan sampai kejahatan akibat kelalaian. Baru kita coba diskusi dulu. Setelah diskusi, kita baru masuk ke aplikasi ya. Oke. Jadi malam ini hanya satu bab, karena memang cukup panjang. Ya, kita sudah bahas kategori pertama, capital crimes. Kejahatan kategori berat yang meliputi pembunuhan, memukul, mengutuk orang tua, dan ketiga penculikan. Ini semuanya termasuk kejahatan kategori berat yang hukumannya maksimal hukuman mati. Termasuk ke
kejahatan kategori lebih ringan, personal injury. Bisa lagi tambahkan istilahnya oleh Niar dalam chat supaya saling melengkapi. Yang masuk ke dalam kategori kejahatan ringan, semua tidak mengakibatkan hukuman mati, tetapi hukumannya dalam bentuk ganti rugi. Kompensasi, kita kenal istilahnya ya. Tidak ada hukuman mati di sini. Kejahatan-kejahatan kategori ringan hanya melukai, hanya membuat orang cacat, tetapi tidak sampai mati. Karena itu tadi kita sudah ketemu istilahnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka bakar ganti luka bakar, luka ganti luka. Itu menunjukkan kompensasi. Kasus pertama, di ayat 18 dan 19, apabila terjadi perkelahian fisik, kemudian salah satu pihak cedera atau cacat permanen, maka si pelaku wajib membayar ganti rugi. Kasus kedua, kembali berkaitan dengan budak. Kembali kita diingatkan betapa Al-Israel membela orang-orang yang lemah, dalam hal ini budak. Kita dapati di ayat 20 dan 21, 26 dan 27. Kita sudah belajar kemarin bahwa seorang tuan itu tugasnya melatih budak-budaknya untuk siap menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa produktif di tengah masyarakat. Nah, cara tuan melatih budak itu dalam konteks budaya saat itu tidak lepas dari namanya pukulan. Sekali lagi ini kembali asing bagi kita ya. Saat ini apalagi di negara Amerika, negara-negara maju, anak saja dipukul itu bisa dituntut ya. Bisa dibawa kepada pengadilan. Dalam konteks saat itu, budak dipukul itu biasa, sebab dalam kaitan dalam rangka pendisiplinan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, aturan yang kita bahas malam hari ini mengatur boleh si tuan memukul, tetapi nggak boleh kasar. Saat seorang tuan sampai membunuh budaknya, si tuan wajib dihukum mati. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata gitu ya. Jika si budak cedera permanen, matanya buta,
Maka yang diatur oleh Allah Israel dalam hal ini adalah si tuan wajib membebaskan si budak. Jadi nggak perlu ditebus, si budak bebas. Ini aturan yang asing saat itu ya. Dalam budaya saat itu, ini peraturan yang asingnya. Karena umumnya saat itu, seorang tuan bebas melakukan apa saja terhadap budak-budaknya. Kita dalami, kita renungkan bagaimana Allah Israel melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang kita istilahkan sekarang termarginalkan, yang nggak dipandang, yang nggak dianggap, itu yang dibela oleh Allah Israel. Tentu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita pun kiranya bisa meneladani apa yang Allah Israel tunjukkan melalui aturan-aturan yang Ia berikan, yang Ia turunkan bagi bangsa Israel. Kasus ketiga masih berkaitan atau menjelaskan kejahatan kategori ringan. Kasus ketiga berkaitan dengan pihak ketiga yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dirugikan oleh pihak yang bertikai. Kembali dalam hal ini, Allah Israel menunjukkan pembelaan terhadap pihak yang statusnya sangat lemah saat itu, yaitu wanita dan bayi dalam kandungan. Itu di ayat 22. Mereka pun tetap dalam perhatian dan perlindungan Allah Israel. Pihak yang lebih kuat saat itu, yaitu para pria dengan segala kemampuan fisik dan pengaruhnya, tidak boleh bersikap seenaknya terhadap perempuan dan anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan. Ini aturan yang kemudian kita dapati dihancur leburkan oleh para pemimpin agama di zaman Yesus hidup jadi manusia. Orang-orang Farisi, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat menghancurkan pola yang kita belajar malam hari ini. Orang-orang yang lemah, janda-janda miskin, yatim piatu malah ditekan, dimanfaatkan oleh para pemimpin agama saat itu, saat Yesus menjadi manusia. Ya, terakhir sebelum kita diskusi, kejahatan yang terjadi akibat kelalaian. Yang menarik, di ayat 29, saya bacakan, Keluaran 21 ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi ia tidak mau menjaganya. Kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan. Maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Ya. Pada prinsipnya, kejahatan akibat kelalaian itu hanya dihukum denda. Hukuman bersifat ganti rugi. Namun saat kelalaian sudah nyampur dengan kebebalan, dibilangin nggak mau, sekali lagi saat
kelalaian udah menyatu dengan kebebalan, maka ada potensi dijatuhi hukuman mati. Namun yang lebih unik dari bahasan tentang kejahatan akibat kelalaian ini adalah di ayat 30. Saya bacakan, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayar segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Ya. Dalam kasus kejahatan yang diakibatkan kelalaian, kita dapati yang namanya room of mercy, ruang belas kasihan. Jadi dalam kasus ini, saat tadi si pemilik binatang yang lalai dan bebal menyebabkan lembu miliknya membunuh orang lain, maka ada kesempatan si pemilik lembu membayar uang pendamaian ganti nyawanya. Sebenarnya dia pantas dihukum mati, tetapi ada yang namanya uang pendamaian. Ya, tentu di sini kita sudah belajar tentang namanya konsep belas kasih yang nanti kita akan lihat diperluas, ditegaskan, dibuat bersinar oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Namun di PL pun, Perjanjian Lama pun, di Keluaran pun, konsep belas kasih sudah kita dapati. Konsep mercy itu sudah ada. Ya. Keluarga korban dapat memberikan belas kasih, menunjukkan belas kasih dalam kasus ini. Terakhir, sebelum masuk ke aplikasi, kita lihat di ayat 32. Tetapi, jika lembu itu menanduk, kembali tentang budak, ya, seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ya. Terdapat di sini harga seorang budak yang dibunuh oleh lembu itu adalah 30 sikal perak. Inilah harga Tuhan Yesus saat dijual oleh Yudas. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa harga Tuhan Yesus tidak lebih dari seorang budak yang ditanduk oleh binatang dan dibiarkan mati. Ya, kita masuk ke diskusi sebentar. Silakan Ibu Rini. Ya, teman-teman ada yang mau kasih tambahan atau apa? Mungkin dari Niar ada pengalaman-pengalaman khusus soal kejahatan-kejahatan atau apa? Iya, Mama ini ngingetin ini sih waktu kemarin sekolah saya penelitian itu kan tentang perdagangan orang. Kalau istilah sekarang itu modern slavery, perbudakan modern gitu. Waktu itu tahun pertama itu aku sempat berdoa kan sama Tuhan, Tuhan aku nih penelitian arahnya kemana ya? Apa yang harus aku lakukan gitu waktu itu karena bingung gitu. Terus setelah beberapa waktu itu kayak aku tuh mendapat inspirasi kalau untuk menulis tentang pelaku perdagangan orang gitu. Ternyata setelah melakukan penelitian dengan dokumen pengadilan, wawancara sama pengacara,
sama orang-orang di lapangan bahwa banyak sekali para pelaku-pelaku perdagangan orang, perbudakan manusia itu yang nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi masuk ke nomor 3, kayak mereka itu banyak yang nggak sengaja gitu. Kayak aku kan cuma ngajak temanku ke Bali untuk kerja di kafe. Aku nggak bermaksud untuk menjual dia. Atau aku hanya ngajak temanku untuk pergi ke Malaysia. Saya nggak tahu kalau itu termasuk dalam perbudakan atau perdagangan orang. Tapi pada akhirnya mereka itu dihukum yang berat gitu loh, karena hukuman Indonesia untuk pelaku perdagangan orang itu berat dengan apa? Dengan retribusi yang juga dia harus dikasihin ke korban itu juga berat. Jadi waktu itu sempat nulis sih rekomendasi bahwa terakhir di penelitian aku tuh untuk untuk melihat kasus perdagangan orang ini harus melihat motivasi, harus melihat background dari si pelaku itu sendiri, kenapa mereka melakukan hal itu. Karena semuanya tuh kadang-kadang itu intention mereka atau kesadaran mereka tuh nggak sampai gitu loh untuk melakukan hal itu. Sama kayak ibu-ibu yang kemarin minggu lalu saya bilang itu menjual anaknya gitu kan. Mereka tuh nggak tahu gitu kalau itu termasuk dalam perbudakan, termasuk dijual gitu loh. Yang mereka lakukan adalah saya butuh uang, anak saya itu ini sudah biasa di lingkungan sini untuk membawa anak-anak itu ke Mangga Besar misalnya untuk melakukan kegiatan prostitusi. Jadi ya itu sih, terus ya pelajaran kali ini mengingatkan sih kayak yang kata Bung Semi tadi tentang mercy, pengampunan gitu. Bahwa ya kemarin itu aku mikir kenapa ya kok saya tuh ngebelain para pelaku, bukannya membela ya. Kayak kadang-kadang ada simpatinya mereka yang nggak ngerti gitu loh. Tapi ya memang Tuhan pun itu mengampuni gitu loh. Jadi berharap kadang-kadang ya mungkin salah juga sih saya ya, tapi berharap hukum tuh nggak terlalu saklek, nggak hitam putih melihat segala sesuatu. Nggak yang oh itu salah harus dihukum 10 tahun penjara tanpa melihat bahwa orang itu melakukan hal itu tuh karena apa gitu loh. Banyak sekali yang nggak tahu itu kalau dia itu terlibat dalam perdagangan orang. Itu sih nggak paling kali ini. Iya, makasih ya Nia. Teman-teman ada yang lain mungkin punya pembahasan atau punya cerita apa gitu tentang masalah perbudakan ini, kejahatan-kejahatan. Tapi kita luar biasa ya, kita mempunyai Allah yang luar biasa yang memperdulikan. Dari zaman dulu tuh Allah udah peduliin buat orang-orang lemah. Allah Israel tuh mikirin kita dari yang bahasan kemarin tuh perempuan, ya kan? Budak perempuan itu benar-benar Tuhan pelihara banget gitu. Nah, kalau di sini melalui kejahatan-kejahatan ini, Allah Israel tetap juga memperdulikan orang-orang lemah seperti orang tua, gitu-gitu. Luar biasa Tuhan kita itu. Teman-teman mau lanjut atau ada yang mau ngasih masukan? Lanjut aja ya, langsung ke aplikasi ya. Oke, Pak Fahmi. Kita telah belajar malam hari ini prinsip dasar yang Allah atur, yaitu bahwa hukuman itu diberikan sesuai dengan berat atau ringannya kejahatan. Kompensasi yang adil, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam Injil, Tuhan Yesus sendiri mengutip aturan ini. Itu kita dapati di dalam Matius 5, 38 dan 39. Saya bacakan. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekilas, ayat ini kontradiksi dengan apa yang Tuhan atur lewat Musa, apa yang Allah Israel atur. Tetapi kita sudah sering belajar bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan aturan yang kita belajar malam hari ini, tapi untuk menggenapinya, untuk membenarkannya, untuk menyempurnakannya. Jadi aturan yang kita bahas malam hari ini itu diatur oleh Allah sendiri. Jadi tentang hukuman mati, kalau kita belajar sesuai dengan konteks malam hari ini, itu aturan dari Allah. Ada kejahatan-kejahatan yang memang pantas diganjari dengan hukuman mati. Seperti itu ya. Namun, saat kita masuk kepada pengajaran Yesus Kristus, pada perjanjian baru, kita akan lebih lagi memiliki ruang belas kasih. Itu yang ingin disampaikan oleh buku ini saat membahas aplikasi dari hukum pembalasan. Istilahnya adalah lex talionis. Itu hukum pembalasan. Lex talionis. Ini kiri ditulis ya, lex talionis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu istilah aslinya atau istilah apa nih, bahasa apa nih? Latin atau Greek-an? Lex talionis. Sekilas itu bicara tentang saling membalas. Kita gampangnya pikiran kita langsung menuju kepada pembalasan demi pembalasan. Tetapi saat kita dalami maksud Allah memberikan tujuan, memberikan hukum ini, apa yang ada di pikiran Allah memberikan hukum ini adalah untuk menghindari korban membalas dendam dengan cara mereka sendiri, menurut perhitungan mereka sendiri. Karena manusiawi loh, saat kita jadi korban, kita akan menuntut balas tuh dengan tingkat yang lebih parah. Itu manusiawi. Allah Israel ingin menghindari pembalasan dendam turun-temurun, tidak ada ujungnya. Itu inti, itu maksud utama dari hukum lex talionis ini diberikan. Sekali lagi, kita sudah dapati ya, saat sekilas kita baca, mata ganti mata, gigi ganti gigi, wah ini sedang seru, saling berbalas-balasan dendam. Bukan seperti itu. Kita malam hari ini belajar, tujuan utamanya semata-mata mencegah korban untuk membalas dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang menerima balas dendam nggak terima. Wah, kok gue lebih parah nih lukanya. Misalnya tadi luka bakar, cuma di tangan. Si korban balasnya dengan luka bakar sampai di muka. Balas lagi. Waduh, nggak ada habis-habisnya itu. Jadi seperti apa bangsa Israel? Kalau dendam demi dendam itu dilampiaskan menurut cara perhitungan mereka sendiri. Kacau bangsa Israel.
Karena itulah ada aturan tegas untuk menghindari, menyetop, menghentikan tindakan pembalasan dendam yang tak terkontrol ini, yang saling akan membalas terus. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan menghentikan pembalasan demi pembalasan, maka lex talionis itu diatur oleh tua-tua Israel yang ditunjuk secara divinely appointed. Hakim-hakim tua-tua Israel yang ditunjuk oleh Allah sendiri secara divine, penunjukan mereka secara ilahi. Mereka inilah yang mengatur, memutuskan saat seorang korban matanya buta, maka apa yang harus dihukumkan, diganjar kepada si pelaku. Itu yang diatur oleh si hakim, tua-tua Israel. Jadi sama sekali nggak ada konteks saat itu, kejadian saat itu, si korban matanya buta langsung saat itu balas, atau minggu depannya balas, mata ganti mata, si pelaku langsung dibutain oleh keluarga korban misalnya. Nggak ada seperti itu bayangannya, nggak ada seperti itu bayangannya. Sekali lagi, private citizens, orang-orang biasa, masyarakat nggak punya hak untuk melakukan pembalasan dendam. Hanya otoritas hakim-hakim, para tua-tua Israel yang punya otoritas tersebut, punya hak tersebut. Ya, ini yang terjadi. Tafsiran amannya, kita yakini ini aman banget tafsirannya. Saat itu, dalam bangsa Israel menjalani peraturan sipil ini tentang pembunuhan, kecuali dalam hal pembunuhan berencana, maka kejahatan-kejahatan lain itu hukuman bersifat kompensasi finansial, ganti rugi. Jadi kecuali pembunuhan berencana ya, pembunuhan berencana itu very simple. Nyawa ganti nyawa, hukuman mati. Nah, langsung kita dapati kembali ya, kalau saat ini apa tuh yang pantas dihukum mati itu apa? Itu juga perdebatan nggak ada habisnya. Banyak juga para teolog yang menentang hukuman mati. Tapi ada juga yang mendukung hukuman mati. Sekali lagi, kecuali kejahatan pembunuhan berencana, semua kejahatan lain itu bisa disettle, diberikan hukuman yang seadil-adilnya dalam bentuk kompensasi finansial atau ganti rugi. Jadi saat mata seorang korban buta, maka dibawa ke hakim, ketua-tua Israel, diputuskan dengan seadil-adilnya berapa yang harus dibayar oleh si pelaku. Sehingga tadi kan disinggung oleh ayat-ayat kita baca, orang yang buta tadi nggak bisa lagi bekerja, dia nggak bisa lagi bertani, nggak ada lagi namanya nafkah yang bisa dia cari, maka sebanyak itulah kurang lebih yang harus ditanggungkan kepada si pelaku. Ya, sudah ngerti katanya konteksnya atau bahasannya ya.
Jadi kita udah bisa buang tuh. Saya pribadi sendiri pikirnya dulu, ada orang buta, langsung keluarga korban balas lagi dengan membutakan si pelaku. Oh, ternyata jauh dari itu, jauh ya. Kalau begitu, kita bisa menyebut Allah kita tuh Allah yang kejam ya, mulai kutip ya. Tapi saya kita belajar malam hari ini, wow, ternyata Allah kita, Allah Israel, itu Allah yang limpah dengan belas kasih. Ya, kembali ulang di sini dengan pengecualian hukuman mati, maka hukuman terhadap semua kejahatan yang disebut di dalam Keluaran 21 itu bersifat finansial daripada fisikal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, luka ganti luka itu di ayat 25, 23-25 itu denda. Hukumannya denda. Karena itu lex talionis itu bukan lagi tentang hukum pembalasan, tetapi hukum kompensasi. Nah, masuk ke zaman Tuhan Yesus hidup. At the time of Jesus, penafsiran, penerapan yang dipenuhi oleh belas kasih ini, itu banyak mengalami, menerima tentangannya, banyak yang menentang aturan atau penerapan aturan lex talionis ini. Para tua-tua Israel saat itu, pas zaman Yesus hidup, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam besar itu menuntut, mengajarkan ketatnya pembalasan without any room of mercy. Ya, nggak heran saat pemimpin ngajarinnya seperti itu, ya masyarakatnya tentu, umatnya tentu banyak melakukan pembalasan-pembalasan dengan cara mereka sendiri menurut perhitungan mereka sendiri. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, mengoreksi. Jadi bukan untuk meniadakan. Tidak pernah Yesus meniadakan aturan yang Bapaknya berikan. Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan Yesus meniadakan aturan tadi yang pertama adil, kedua ada room of mercy. Tuhan Yesus hadir, mengajar untuk membenarkan interpretasi atau penerapan yang saat itu hampir-hampir nihil belas kasih. Ya, Tuhan Yesus mengajari umatnya, mengajari murid-muridnya untuk memperluas lebih lagi room of mercy, kamar atau ruang belas kasih itu. Ayo murid-muridku, perluas lagi. Tujuannya mempermuliakan Kristus, tujuannya mencerminkan belas kasih yang Allah Israel miliki. Tuhan Yesus
mengajari murid-muridnya. Saat kamu jadi korban, saat kamu menderita, dilukai, itu kesempatan kamu untuk menunjukkan belas kasih. Ya, itu memang mustahil untuk dilakukan dengan kekuatan manusia. Sekali lagi, teman-teman, malam hari ini kita belajar Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk memakai kesempatan saat mereka jadi korban kejahatan untuk memperluas room of mercy, untuk menunjukkan belas kasih. Tuhan Yesus tidak hanya mengajari, tetapi memberikan teladan. Ia menderita sedemikian rupa. Ia menggenapi nubuatan Yesaya di Yesaya 50 ayat 6. Dia bukan hanya menderita secara fisik, namun juga secara mental. Namun Tuhan Yesus bisa memohon ampun atas mereka. Ya, apa yang Tuhan Yesus minta kepada kita murid-muridnya itu impossible. Kita yang ngerti, kita tahu ini impossible ya. Daging kita nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Karena memang manusiawi saat dilukai, kita balas melukai. Namun Yesus mengajari malam hari ini kita diingatkan, saat kamu jadi korban, itu merupakan kesempatan untuk kamu menunjukkan belas kasih Allah. Hal yang mustahil bagi manusia. Karena itu, kuncinya saya dapat adalah fokusnya bukan pada apa yang kita harus lakukan terhadap sesama. Tapi fokusnya adalah pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Itu aja sih yang bisa kita lakukan ya. Saat kita bilang ke diri sendiri, gua pokoknya harus bisa mengampuni, gua pokoknya harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, gua harus bisa mengampuni orang yang melukai saya. Saat itu fokus kita pasti gagal. Kita nggak bisa melakukan apa yang Yesus minta ini dengan tekad kita sendiri, nggak bisa kita. Nggak mungkin. Mustahil. Karena itu yang harus menjadi disiplin kita adalah tiap-tiap hari dan tiap-tiap saat kita bilang, aku sudah diampuni. Aku sudah dibelas kasihani. Yesus sudah mati bagi dosaku. Aku yang seharusnya mati karena dosa, Tuhan Yesus mati ganti aku. Aku sudah diampuni. Itu disiplin kita. Saya pribadi yakin, percaya, yakin banget saat kita bisa disiplin dalam hal itu, maka secara natural kasih Allah akan memampukan kita mengampuni orang yang melukai kita, menjadikan saat kita jadi korban, menjadikan itu kesempatan untuk memperluas room of mercy, menunjukkan belas kasih. Sekali lagi, fokusnya bukan pada apa yang gua Kristen nih, gua harus seperti ini. Oh, bukan. Bukan.
Gua Kristen nih, gua harus bisa ngampuni orang nih. Bukan. Bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah salib ya. Fokus kita tiap hari, tiap pagi, saat-saat teduh, renungkan salib, pandang salib, ingat salib, bayang-bayangkan salib. Disiplin kita bukan, ayo Semi, ampuni orang. Ayo Semi, balas kejahatan dan kebaikan. Bukan itu. Ayo Sam, ingat kamu sudah diampuni. Jadi disiplinnya bukan berkata, aku harus, tetapi aku sudah. Tiap-tiap pagi kita mau punya pengalaman itu, sehingga secara natural apa yang Allah lewat Kristus ajarkan, lewat perjanjian baru, itu bisa klop dengan roh kita ya. Sehingga perintah Tuhan itu tidak berat, tapi ringan, karena cup yang dia berikan itu ringan, karena kita sedang menanggungnya bersama Kristus. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini sungguh amat memperlengkapi kita ya. Fokus kita salib, disiplin kita berkata pada diri sendiri, aku sudah diampuni. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat malam semuanya. Mau ada tambahan? Luar biasa firman Tuhan malam ini. Biar kasih Allah yang terus memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Biar kita terus boleh pandang salib ya. Tadi Bung Semi bilang, supaya kita terus tiap-tiap hari, bukan disiplinnya apa tuh tadi Bung Semi bilang, dengan kita misalnya kita disakiti orang, terus kita disiplinnya, kita bisa nih belajar ngampunin. Enggak gitu ternyata ya. Kita belajar tiap hari minta sama Tuhan, belas kasih Tuhan gitu, biar kasih Tuhan itu dapat menyatu sama kita, dan kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita mengampuni orang lain, dan orang lain juga sama-sama bisa mengampuni kita juga. Itu sih. Ada teman-teman yang mau tambahan? Mungkin Kak Suci, Agnes, Kak Murni, Kak Septa. Ada Dian. Makasih Dian yang sudah gabung. Dian atau Diana? Siapa nih yang buka? Udah, kalau nggak ada, udah cukup ya malam ini ya. Makasih ya teman-teman untuk waktunya. Kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan, biar firman Tuhan yang kita belajar malam ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan boleh jadi kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini. Hati kami Yesus, saat kami kembali terus belajar akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang
akal pikiran kami tidak mengerti ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan tulis dalam firman-Mu ya Bapa, Kau adalah Allah yang adil, Kau adalah Allah yang mengatur yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari terus ya Tuhan Yesus setiap hari ya Bapa, bahwa apapun yang Kau firmankan ya Tuhan Yesus melalui Alkitab, itu adalah yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak mengandalkan akal pikiran kami yang terbatas ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami setiap hari dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak kehilangan fokus kami ya Tuhan Yesus untuk terus memandang karya salib yang luar biasa yang sudah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Memberkati bangsa-Mu ya Tuhan Yesus, dengan hikmat daripada-Mu, dengan urapan yang baru ya Tuhan Yesus. Tuhan singkapkan lebih lagi ya Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga melalui bungsu-Mu ya Tuhan, kami boleh terus memperkaya pengetahuan kami akan firman-Mu ya Bapa. Taruh Tuhan Yesus hati yang terus rindu untuk belajar, untuk mencintai firman-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami tidak melewatkan waktu-waktu untuk bersama-sama bersekutu belajar firman-Mu ya Bapa. Terus berdoa untuk teman-teman kami ya Bapa, yang belum bergabung ya Tuhan, ataupun belum tergerak untuk mengikuti Bible study kami ya Tuhan. Tuhan juga taruh kerinduan yang sama ya Tuhan, roh yang sama dalam hati mereka ya Bapa, agar di lain kesempatan kami bersama-sama belajar ya Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terlebih lagi mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami percaya kami semua malam hari ini sudah diberkati ya Tuhan Yesus. Menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kembalikan kami ya Tuhan hari-hari selanjutnya untuk kami sama-sama belajar lagi di Bible study kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Semangat kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Agnes. Terima kasih malam. Terima kasih. Izin lihat.